Oke, kalau waktu sudah menunjukkan jam 9:20, di sini kita ter mungkin kalian sudah pernah ketemu dengan saya, sudah tahu nama saya. Kalau yang belum, di sini kalian bisa unduh di sini. Pada materi pertemuan satu ada nama saya di sana, itu Willy Dedi. Dan pada malam ini kita akan membahas tentang materi perkuliahan yaitu interaksi manusia dan komputer. Untuk sebelum kita mulai, di sini silakan kalian ngisi dulu untuk angket ya. Di sini saya mau melihat seberapa banyak sih antusiasme dari mahasiswa kita atau mahasiswa kita di sini dalam mengikuti perkuliahan secara offline. Kalau di sini kan tatap muka terbatas, jadi maksimal 50% dari jumlah kuota kelas, maksimal 25 orang. Oke, jawabannya baru 7 di sini. Kebetulan di sini kita lihat masih banyak yang mau tatap muka online. Secara individual. Oke, untuk kelasnya. Lalu MT5. Oke, kita lanjutkan. Ini PK ya. Nanti masih bukan. Oke, untuk cara garis besar belum semua dapat ya. Mungkin kita tunggu sampai minggu berikutnya. Kebetulan mungkin malam masih ada yang mau kerja ya. Oke, ini ada berapa orang, Bang? Masih ada 5 orang, Bang. Oke, untuk kursus atau e-learning di sini kalian sepertinya silakan absensi di sini dibuka absensinya. Di sana kalian bisa melakukan absensi selama 1 minggu. Nanti kalau sudah 1 minggu di sini akan tidak bisa diakses lagi karena passwordnya nanti otomatis berganti. Untuk password atau absensi kalian bisa lihat di deskripsi. Nah, apakah terlihat? Untuk modul sudah bisa di-download atau belum? Atau yang ada yang error? Halo, orang yang mana nih? Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan di sini? Absensi kita lihat berapa orang yang jalan. Oke, ya absensi baru sedikit. Yang ada 8 orang. Oke, kita lanjutkan. Modul bisa di-note atau enggak? Bisa dibuka atau enggak? Yang lagi mencoba buka. Ya,
Oke, ada yang bilang katanya nih sinyalnya nggak stabil, suaranya putus-putus. Oke, kita mulai aja pertemuan pertama hari ini. Sebelumnya kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk biodata bisa dilihat di sini, biodata saya. Untuk kata-kata perkuliahan, yang pertama itu absensi kehadiran 75%. Ini kita gedekan aja. Kalau mau lebih jelas nanti kalian buka aja sendiri ya. Ini kebetulan saya lagi buka secara online menggunakan Google. Oke, di sini untuk nilai itu wajib dilengkapin selama perkuliahan. Nggak ada nilai yang mau gimana, mau nilainya bisa bagus kan gitu. Intinya tugas nanti bobotnya 30%, untuk kuis itu 20%, midnya 30 dan UASnya nanti 20. Dan di sini pada semester ini ada metode khusus di mana 50% tatap muka secara daring, ada 50% tatap muka secara langsung. Dan di sini akan Anda diminta untuk membuat yang namanya materai. Di sini persetujuan dari orang tua. Di sini lengkap dengan materi 10.000 agar dapat bisa mengikuti perkuliahan secara offline. Nanti formatnya pasti sudah dibagikan. Dan selama masa pandemi ini, absensi selama 1 minggu, lewat dari 1 minggu dianggap alfa. Dan proses absensi dan pembelajaran nanti dilakukan di situs e-learning. Jadi tidak ada situs lain untuk absensi. Jadi harap diingat, kalau kemarin kan kita di Edmodo, kalau sekarang di e-learning-nya, karena kita sudah ada aplikasi. Oke, nilai bobot penilaian, jadi silakan dilihat sendiri persentasenya. Dan di sini kalau dari saya nilai lengkap, jadi semuanya tugas quiz meet dan UAS itu minimal B. Kalau ada yang kurang itu C. Misalnya ada yang kurang tugasnya, atau quiz atau meetnya kosong gitu, nilainya C. Kalau nggak ada sama sekali ya mau di mana? Gagal kan gitu. Isinya apa yang mau diisi? Betul nggak? Oke, nanti aplikasi Betul, yang Pak. digunakan itu adalah Balsamiq Mockup. Untuk video editingnya itu kita lihat nanti ya. Untuk keperluannya mau pakai yang mana bebas sih. Nanti kita bisa pakai Magicam atau Filmora untuk rekaman. Yang jelas di sini saya cuma mau melihat Anda membuat suatu prototipe aja, bukan membuat suatu aplikasi. Karena interaksi manusia dan komputer ini berhubungan dengan bagaimana kita membuat rancangan antarmuka, apalagi di sini anak TI kan, itu supaya enak dilihat gitu. Oke, definisi IMK atau HCI, Human Computer Interaction, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Itu adalah suatu disiplin ilmu, mempelajari perancangan, implementasi, evaluasi sistem komputerisasi interaktif, dan berbagai aspek terkait menurut Hewan tahun 1992 dan tahun 1996. Ya. Ini IMK sendiri adalah berkaitan erat yang namanya saling memberikan feedback atau umpan balik dari pengguna terhadap proses yang berjalan saat ini. Dan di sini interface itu adalah cara mendesain. Di sini bagaimana menganalisa, evaluasi. Nanti kita ada pelajari desainnya seperti apa, analisanya. Nanti ada juga evaluasi dan juga implementasi. Nanti bisa kalian terapkan bagaimana tekniknya. Oke, di sini sistem ideal yang pertama pastinya tuh useful. Jadi nggak mungkin kan kalau buat aplikasi yang tidak berguna gitu loh. Not useful. Pastinya yang berguna, yang dapat menyelesaikan yang dibutuhkan. Contohnya di sini aplikasi e-learning, Unama, misalkan. Di sini fungsinya untuk proses belajar mengajar di kampus, Unama. Jadi tidak dipakai di tempat lain. Usable di sini dapat digunakan. Jadi dapat digunakan dengan mudah tanpa banyak kesalahan dan lain-lain. Jadi tampilannya itu misalkan jangan sampai sering-sering error. Misalnya kan kalau dengan ini kan sudah cukup baik karena dia fungsinya itu sesuai tanpa adanya error. Oke, kita lanjutkan.
use. Berarti di sini digunakan oleh cukup banyak orang dan orang cukup mudah menggunakannya. Jadi yang namanya aplikasi itu perlu ditanamkan di proses kalian. Itu tidak ada yang namanya proses kali jadi. Mungkin kalau Anda sering bermain game atau apa, itu biasanya ada namanya update. Kalau di Google Play Store juga paling kalau kalian sering buka itu pastinya ada update berkala setiap aplikasi. Jadi tidak ada namanya sekali bikin proses sekali jadi sudah selesai. Tanggung jawab kalian itu nanti sebagai developer itu adalah melakukan maintenance dan meningkatkan fungsi dari aplikasi tersebut. Jadi ada peningkatan-peningkatan terus. Oke, yang di sini berpikiran seperti pengguna. Jadi penggunanya pengen apa, itu kalian bisa terapkan gitu loh. Karena user kan biasanya banyak mintanya gitu. Jadi sebelum dirilis dicoba terlebih dahulu. Jadi tujuannya apa? Itu supaya meminimalisir bug atau boleh dibilang ini adalah errornya dan minta tanggapan. Kalian mungkin pernah yang namanya mendengar kalau Microsoft ataupun yang lain kalau mau meluncurkan suatu aplikasi, mereka membuat dulu testingnya, beta testingnya, beta tester. Jadi di sini pengguna akan dimintai tanggapan terhadap aplikasi yang dibuat. Contohnya sekarang Windows 11 gitu ya. Windows 11 kan masih dalam masa evaluasi. Ups, oke, kita ini maaf ya, lagi error. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau tanyakan? Nanti di sini pembagian antarmuka interface sistem secara umum garis besar dibagi dua, CLI sama GUI. Untuk merancang aplikasi pastinya CLI. Nggak ada aplikasi yang langsung otomatis gerak geser-geser gitu bisa langsung selesai. Nggak, pasti ada ketik-ketikannya. Biarpun Anda mungkin sudah ada aplikasi yang mempermudah Anda membuat sesuatu tinggal dibentuk kolom-kolomnya, tapi tetap codingnya tetap di CLI, command line, perintah-perintah. Sedangkan untuk GUI ini seperti Windows kalian, Windows 11 itu atau Windows 10 di sini sudah graphical user interface dan contohnya ini website ini sudah graphical user interface. Jadi Anda bisa tatap muka langsung, Anda bisa interaksi langsung di sana. Oke, kita lanjutkan di sini prinsip. Ini ada user compatibility, nanti ada juga yang namanya product compatibility, task compatibility, familiarity, simplicity, flexibility, responsiveness, dan robustness. Nanti bisa dibaca aja atau mempersingkat waktu ya. Ini Zoom-nya versi gratisan. Oke, syarat program aplikasi yang diinginkan pengguna. Di sini mudah dioperasikan pastinya. Dan di sini betah dan tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan. Yang paling utama itu menyelesaikan persoalan. Tujuan EMK di sini adalah menciptakan sistem yang ramah pengguna, user friendly, fungsional, dan aman. Jadi di sini developer harus dapat bagaimana mengembangkan teknik-teknik yang memungkinkan interface yang baik dan juga di sini bagaimana cara pengguna menggunakan teknologinya itu dengan optimal dan efisiensi, efektif dan aman. Yang jelas nih titik beratnya pasti di handal, ketersediaan availability, keamanan, dan integritas data. Ini terlihat jelas untuk yang share-nya. Ini low system resources. Penyaramnya terbatas ya. Agak berat. Oke, pelaku utama dari MK ada user, ada sistem, ada interaksinya. Jadi di sini perbedaan antara human dan komputer.
Mungkin kalian sudah tahu ya, ini bisa dibaca kalau human tergantung pada makanan, kalau komputer bergantung pada listrik. Gak ada listrik nggak hidup ya. Oke, di sini manusia bisa berpikir dan membuat logika, juga bisa membuat sesuatu. Dan komputer bagusnya di komputasi dan logika. Komputer bisa multitasking, tapi di sini dia tidak cukup pandai dalam mempelajari. Dia harus ada logika khusus, mana nanti namanya machine learning, cuman agak cukup belum seperti manusia cara berpikirnya ya, masih agak kaku, tapi masih dikembangkan nantinya. Jadi jangan heran nanti yang katanya film Terminator itu bisa jadi kenyataan. Robot pintar. Oke, di sini mengapa IMK? Di sini IMK sudah dikenalkan secara umum dari tahun 50-an dan juga di sini dengan munculnya komputer pribadi, maka penggunaan aplikasi semakin besar. Dan ini untuk pertemuan besok kalau yang ingin di kelas, jangan lupa nih tadi ya. Oke, nggak ada lagi yang boleh disampaikan. Kayaknya ada pertanyaan. Untuk pertemuan pertama, ini baru 6 orang yang hadir. Mana nih? Oke, lainnya. Pak, mau nanya nih Pak. Oh iya, Fikri. Eh, Kebetulan saya baru masuk Zoom nih Pak. Hmm. Jadi informasi dari awal Zoom tadi saya kurang jelas juga. Masalah perkuliahan ini gimana nih Pak? Apa Untuk masalah perkuliahan, nah ya di sini perkuliahannya Anda diberikan opsi. Boleh untuk mengikuti tatap muka secara langsung, berarti di kelas. Boleh juga secara online kalau Anda memang keberatan. Jadi opsinya ada dua. Kalau untuk bisa mengikuti kelas, nanti Anda harus mencetak terlebih dahulu yang format dari kampus kita untuk surat izin dari orang tua. Nanti ditandatangani dan diberikan materai 10.000. Dan juga di sini nanti setelah itu nanti dikumpulkan ketika pertemuan pertama. Kalau untuk pertemuan berikutnya nanti kalian tinggal buat aja nah, yang namanya salinan dalam bentuk digital. Di sini makanya saya bilang untuk di kuesioner di sini kalian bisa bacakan. Jangan lupa bagi yang bersedia mengikuti tatap muka di sini sesuai dengan aturan kampus kita dibawa di pertemuan pertama. Untuk pertemuan berikutnya tidak perlu dibawa. Yang jelas nanti kalian buat salinannya digital atau secara soft copy bisa menggunakan kamera handphone seperti cam scanner dan sebagainya. Itu disimpan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai hilang. Nanti kalau misalkan diminta, itu kalian ada. Dan di sini tujuannya saya membuat angket di sini kuesioner dengan Google Form. Saya mau mencari tahu seberapa banyak sih mahasiswa yang ingin ikut perkuliahan secara offline. Kalau online sih nggak masalah ya. Yang secara offline-nya, karena kan dibatasi cuman maksimal 25 orang. 50% dari jumlah kelas. Dan satu vaksin ini kemarin dari aturan dari pemerintah juga harus sudah vaksin minimal satu. Kalau nggak vaksin alasannya apa? Sampai sini cukup jelas, ada pertanyaan lagi? Untuk absensi, kalian buka aja di sini, di absensi per minggu. Nanti setelah absensi per minggu ini, kalian bisa lihat ada yang namanya password. Karena kalau lebih dari 1 minggu, passwordnya akan berganti. Jadi misalkan kalian kuliahnya hari Selasa, nanti Selasa depan itu sudah berganti passwordnya. Jadi Senin itu paling terakhir. Paham? Dan di sini passwordnya sudah saya bagikan. Kalian buka aja di sini ada nama deskripsinya passwordnya ini. Kalian bisa untuk absen sendiri. Jelaskan? Untuk melakukan absensi, caranya kan sudah dibagikan di e-learning Unama ini depan sekali untuk mahasiswa. Oke, ada pertanyaan lagi di sini?
Untuk modul di sini ada beberapa yang sudah saya bagikan. Ini saya bikin dua duplikatnya, satu di Google Drive, satu di e-learning-nya. Takutnya yang di e-learning nggak kebuka, jadi buka aja di Google Drive sama. Isinya itu kalau yang ini modul lengkap, jadi buku dalam bentuk buku, hampir menyerupai buku lah. Dan satu lagi ini PowerPoint. Jadi lebih kurang isinya sama, kalau di buku kan lebih nggak bisa panjang kali lebar kali tinggi, tapi jadi sesuaikan. Tapi nanti mengacunya ke dari buku ini aja. Untuk materi pertemuan yang PowerPoint, slide-nya nanti setiap minggu saya bagikan. Dan untuk rekaman nanti juga saya bagikan linknya di sini, di Zoom-nya nanti. Saya masukkan di Google Drive. Di sini ada pertanyaan? Pak, Ya, namanya apa, Mas? kalau yang kuliah online itu setiap pertemuannya harus pakai Zoom ya atau tidak? Tergantung. Kalau kalian jaringannya oke ya, kalau mau ikut silakan Zoom. Tapi nanti saya akan bagikan rekaman. Dan nanti dari Oh iya, rekaman itu nanti saya buat video interaktif. oke oke oke. Video interaktif itu maksudnya nanti ada tanya sesi, nanti kayak seperti kuis kecil-kecilan gitu. Jadi pemahaman kalian dari materi ini seperti apa. Yang jelas ini saya rekam kan, ini di Zoom ini saya rekam. Nanti dari rekaman ini saya buat di kuis gitu, gimana pemahaman kalian gimana sih gitu. Fungsinya juga kan kalau di Edmodo kan nggak tahu nih apakah sudah ngerti atau enggak, ataukah dibuka atau enggak kan, yang rekaman Zoom-nya ini. Kalau di e-learning kan ada kelebihannya, dia bisa dibuat seperti materi interaktif gitu loh. Jadi ada seperti kuis kecil-kecilan, kalian jawab di sana, kalau benar berarti dianggap kalian memahami materi yang diberikan. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Absen hanya di absensi per minggu di sini. Kalau ini materi semua yang di bawah. Untuk modul nanti saya bikin duplikat ganda, takutnya nanti nggak bisa diakses. Jadi sini ada dari e-learning-nya sama dari Google Drive. Untuk kuesioner saya fungsinya untuk menjaring apakah ada mahasiswa yang berminat untuk kuliah offline. Kebetulan saya lagi di kampus nih ya. Di sini kalau ada yang bersiap untuk offline, ya tadi syaratnya kan gitu. Minta surat izin orang tua asli, dan juga nanti jangan lupa di sini vaksinasinya sudah keberapa gitu loh. Ditunjukkan aja di aplikasi Peduli Lindungi. Kalau untuk jawaban di sini saya lihat baru sedikit ya. Nanti saya rekap aja. Ini kebetulan baru dikit yang jawab for, atau belum sempat buka e-learning-nya atau gimana. Yang lain ada pertanyaan? Jawabannya masih baru 8 orang. Di sini saya mengajar IMK, ada 3 kelas. Kebetulan nanti cuma satu. Anak SK, jadi memang saya dasarnya SK, jadi kebanyakan SK. Interface, peripheral, mikroelektronika. Karena memang saya home base-nya dulu ini SK, saya memang ngajar di SK. Satu saya juga di SK dulu. Namanya kan? Penggunaan ini sudah tahu lah, ada e-learning. Sudah, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi kita bisa tutup nih. Mau share screen. Coba pencet. Oke, kalau nggak ada, kita bisa akhiri zaman kita. Dan nanti saya upload di sini. Kebetulan sudah mau habis juga waktunya di Zoom. Di Zoom meeting ini nanti saya update di Google Drive-nya. Seperti apa? Atau saya buat juga dibikin di activity-nya itu yang lebih enak. Oke, ini
sini perkenalan satu Albert Gunawan, Fikri, Anjas, Angga, Hibatullah, Nadia. Oke. Ceweknya cuma satu ini hadir. Dan cowok. Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada, Pak. Cukup, Pak. Siap. Terima kasih. Kalau lihat dari suara Nadianya mungkin dia lagi putus-putus suaranya. Lagi gangguan kayaknya. Koneksi internet. Ya, di- Ya, koneksi internetnya lagi gangguan. Nadia lagi. Iya. Ya kan tadi kan Nah, ini saya ngasih pesan seperti ini. Saya jadi di chat kan tadi ya mungkin kan masalah jaringan. Jadi kalau saya lihat dari suaranya yang lain cukup oke. Dari Nadianya ya agak bermasalah. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? udah, Pak. Oke, kalau nggak ada kita tutup. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa absen 1 minggu. Kalau lebih dari 1 minggu ya nggak ditanggung. Karena otomatis pasportnya berganti. Dan juga nanti video interaktifnya nanti bisa saya upload. Coba. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kalau ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf sebelumnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.